Halo Sobat Sejarah. Setiap bangsa memiliki masa-masa sulit yang membutuhkan seorang pemimpin visioner untuk membawa perubahan. Indonesia pun pernah berada di tengah badai krisis ekonomi dan sosial pada 1998. Di saat itu, muncullah seorang ilmuwan yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, Baharudin Jusuf Habibie. Beliau bukan hanya seorang teknokrat, tetapi juga seorang pemimpin reformasi yang membangun jalan baru bagi bangsa ini. Mari kita bahas perjalanan kepemimpinan B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Tantangan awal kepemimpinan. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Habibie dilantik sebagai presiden menggantikan Soeharto, yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Saat itu, Indonesia berada di tengah krisis ekonomi yang melumpuhkan kehidupan rakyat. Nilai tukar rupiah jatuh drastis. Banyak perusahaan bangkrut, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Habibie mengambil langkah cepat untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Ia mendirikan Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyelamatkan bank-bank besar yang kolaps. Selain itu, ia menstabilkan harga bahan pokok untuk meringankan beban rakyat. Meski krisis masih terasa, kebijakan-kebijakan ini menjadi pondasi pemulihan ekonomi. Reformasi politik yang berani. Selain ekonomi, Habibie juga memimpin reformasi politik besar-besaran. Salah satu langkah pertamanya adalah mencabut regulasi yang membatasi kebebasan pers. Ia percaya bahwa suara rakyat harus didengar tanpa ada sensor. Habibie juga mempersiapkan pemilu demokratis pada 1999, yang menjadi pemilu multipartai pertama setelah sekian dekade. Reformasi lainnya termasuk desentralisasi kekuasaan, di mana pemerintah daerah diberi lebih banyak kewenangan untuk mengelola wilayah masing-masing. Timor Timur, keputusan bersejarah. Salah satu keputusan paling berani Habibie adalah menyetujui referendum di Timor Timur. Setelah bertahun-tahun konflik, rakyat Timor Timur diberi hak untuk menentukan nasib mereka. Tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka. Hasilnya, Timor Timur memilih merdeka, yang meskipun memicu pro dan kontra, diapresiasi secara internasional sebagai langkah demokratis. Akhir masa jabatan, Habibie menghadapi tantangan berat di sidang umum MPR 1999. Laporan pertanggungjawabannya ditolak, dan ia memilih tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Namun, kepemimpinannya di masa krisis meninggalkan warisan besar berupa kebebasan berbicara, demokrasi multipartai, dan kebijakan desentralisasi yang memperkuat sistem pemerintahan. Peninggalan abadi. Habibie tidak hanya dikenang sebagai presiden, tetapi juga sebagai pribadi yang mencintai ilmu pengetahuan dan bangsa. Hingga wafat pada tanggal 11 September tahun 2019, beliau tetap menjadi inspirasi generasi muda Indonesia, baik dalam dunia teknologi maupun politik. Sobat Sejarah, perjalanan hidup dan kepemimpinan B.J. Habibie mengajarkan kita tentang keberanian mengambil keputusan di saat sulit. Beliau membuktikan bahwa pemimpin yang berpikir jauh ke depan bisa membawa perubahan besar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.